Halo sahabat akupresur, salam sehat untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan satu wacana baru, wawasan baru kepada kita semua bahwa di dunia kesehatan ini sekarang sudah berkembang pesat nih Bapak Ibu. Sekarang pengobatan sudah mengarah ke pengobatan energi. Ada kedokteran energi teman-teman. Di dunia medis timur sejak zaman dahulu sudah terkenal dengan pengobatan akupuntur, kemudian moksa, ya, yang lebih dikenal dengan tradisional Chinese medicine. Tetapi sekarang sudah banyak peneliti-peneliti dari kedokteran, kemudian ilmuwan-ilmuwan di bidang kuantum yang sekarang ini merumuskan pengobatan berbasis energi. Ternyata ramalan ini sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh fisikawan terbesar sepanjang dunia, ya, sepanjang masa, yakni Albert Einstein. Beliau lahir di 1879 sampai 1955, itu sudah memprediksi tentang dunia kesehatan, teman-teman. Ini foto beliau ya. Beliau mengatakan, future medicine will be the medicine of frequencies. Bahkan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Nikola Tesla. Kalau kita ingin menguak rahasia alam semesta, rahasia penciptaan itu, kita harus mempelajari tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Dan ini luar biasa, sekarang kedokteran energi ini berkembang pesat sehingga yang dahulu jalur-jalur meridian tubuh ini, jalur energi ini, manipulasinya atau terapinya dengan menggunakan jarum akupuntur, atau bisa juga dengan moksa, kemudian dengan tuina chusen, pakai logam, atau pakai guasa, ya. Dan di Indonesia berkembang dengan pijat akupresur, jadi pijat terapi meridian. Nah, sekarang ada penemuan baru yang alhamdulillahnya sudah masuk ke Indonesia. Bahkan dokter pertama yang menguji coba alat ini adalah Dr. Cahyono. Beliau adalah dokter holistik ya. Dan saat ini saya menerima alat itu. Ini masih baru ya. Kita unboxing teman-teman ya. Ini namanya Aitera, gitu ya. Ini adalah alat. Alat ini mengeluarkan gelombang terahertz, gitu ya. Terahertz ini memiliki panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang sel tubuh kita. Jadi tubuh kita ini terdiri dari 100 triliun sel lebih, gitu ya, dan mereka beroperasi dengan energi dari bioenergi, yakni makanan nutrisi yang kita pakai. Sedangkan di traditional Chinese medicine sebenarnya energi itu juga bisa didapat tidak cuma dari makanan minuman, tetapi juga dari udara. Dengan kita berolahraga di pagi hari, menghirup udara yang bersih, atau olahraga pernafasan, meditasi, itu pun juga menambah energi. Selain itu, ternyata di Tiongkok dulu itu mengenal pengobatan moksa. Moksa itu pemanasan. Jadi di titik-titik meridian itu dipanaskan ya, untuk mengalirkan qi ya, secara instan. Jadi tidak dari makanan minuman, tetapi dari sinaran panas herbal yang diberikan. Itu namanya moksa. Sekarang sudah ada teknik akupuntur modern dan moksa modern, yakni pakai alat namanya Aitera ini. Jadi Aitera ini adalah kombinasi akupuntur dan moksa yang dikemas dalam satu teknologi sehingga setiap orang yang belajar tentang kedokteran energi itu bisa menggunakan dengan efektif. Kenapa? Karena saat ini itu penyakit sudah tidak lagi mengarah pada penyakit-penyakit seperti virus dan bakteri, teman-teman. Tetapi sekarang sudah berkembang di era zaman ini, itu adalah penyakit degeneratif dan sel abnormal. Dan yang paling bagus untuk menyelesaikan problem-problem penyakit degeneratif dan sel abnormal, itu adalah sel healing. Atau self healing yang berbasis regenerasi sel kembali. Nah, di Cina, itu mengenal ada jalur meridian Tok dan Ren, ya. Ren itu yang di depan, Tok yang di belakang. Dan itu ternyata sudah diprediksi oleh ilmuwan zaman dahulu, itu namanya Hippocrates ya. Ini adalah bapak ilmuwan kedokteran dunia. Beliau mengatakan, jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Coba bayangkan, kenapa kok beliau itu bisa mengatakan hal demikian? Apa rahasianya? Saya dulu berpikir, ada apa dengan tulang? Padahal tulang ya hanya seperti itu saja. Ternyata, di Tiongkok kuno itu sudah mengenal pengobatan berbasis
energi yang ada di sumsum tulang belakang. Itu adalah jalur meridian tuh itu di tulang belakang. Ini adalah saraf pusat kita dari otak, kemudian saraf pusat, kemudian menyebar ke saraf-saraf yang lainnya. Itu mengaktifkan organ-organ. Sistem perintahnya itu ada di sana. Kemudian di dalamnya ada sumsum tulang belakang ini, itu adalah bersemayamnya sel induk atau stem cell kalau bahasa sekarang. Tapi kalau bahasa dulu namanya jing ginjal. Orang-orang yang sakit kronis ya, penyakit-penyakit degeneratif itu biasanya jing ginjalnya itu turun drastis, teman-teman. Jadi tubuh kita itu ditopang oleh yangnya jantung sama yangnya ginjal. Yang jantung itu menyebarkan energi untuk arah ke bawah, kemudian yang ginjal, Mingmen, itu mengarahkan energi itu panas ke atas. Nah, pada saat orang-orang terkena sakit degeneratif, itu jing ginjalnya turun, defisiensi, kemudian sehingga organ ini tidak berfungsi dengan baik karena kekurangan energi. Contoh nih, misalnya orang yang diabetes, itu mulai dari energi pankreasnya yang turun, kemudian sistem livernya yang luar biasa itu juga turun, belum lagi nanti limpa lambungnya, pencernaannya juga turun, jantungnya turun, paru-parunya juga turun, dan seterusnya. Dan zaman dahulu itu dikenal dengan teknik akupuntur untuk di titik-titik Huato Chiaji. Huato Chiaji itu di sepanjang sumsum tulang belakang. Nah, sekarang di teknologi barat itu dikenal dengan namanya stem cell. Jadi untuk mengaktifkan itu disuntik stem cell. Itu mahal banget. Itu miliaran rupiah untuk terapi stem cell. Dan ternyata orang-orang dulu itu sampai memikirkan kayak Hippocrates ini ya. Beliau menceritakan kalau seandainya ada teknologi atau ada alat yang memanaskan tulang, itu semua penyakit bisa diselesaikan. Nah, ternyata kalau orang-orang zaman dulu itu pakai meditasi, Bapak Ibu. Meditasi misalnya untuk mengaktifkan kundalini ya, atau pakai gerak, atau pakai akupuntur, atau pakai moksa, itu di sepanjang jalur sumsum tulang belakang itu untuk mengaktifkan jing bawaan, kemudian menyalurkan energi itu ke organ supaya bisa beregenerasi dan berfungsi kembali. Nah, ternyata sekarang sudah dibuatkan teknologi yang luar biasa. Teknologi ini dulunya saya berpikir ini radiasinya aman nggak? Ternyata luar biasa, alat ini itu sudah dibuat oleh pabrik besar gitu ya, dengan teknologi yang nol radiasi. Luar biasa. Jadi yang bahaya itu kan radiasinya, teman-teman ya. Tetapi gelombang ITERA-nya, gelombang terahertz-nya, itu punya panjang gelombang yang bisa mengaktifkan sel kembali. Bahkan fiturnya itu begini, teman-teman. Kalau kita ngomongkan masalah sel healing ya, itu sel yang sehat akan makin sehat, kemudian sel yang tidur atau pasif itu bisa diaktifasi, kemudian sel yang rusak ya, pada penyakit-penyakit degeneratif seperti pankreas itu kan mengalami kematian sel beta pankreas, itu bisa diregenerasi kembali. Sedangkan kalau sel yang abnormal seperti kanker, miom, endometriosis, tumor, dan sejenisnya itu bisa dibuang. Ya. Kalau selama ini kasus-kasus sel abnormal itu biasanya operasi, kemoterapi, itu tidak bisa membedakan mana sel yang baik dan mana sel yang jahat, sel abnormalnya. Nah, tetapi alat ini luar biasa, dia hanya menghancurkan sel yang abnormal, sedangkan sel yang lainnya itu malah disehatkan. Ini yang luar biasa. Nah, ini karena produk baru ya, kita buka ya, kita unboxing ya. Ini saya juga baru dapat produknya, kemarin dapat edukasinya ya teman-teman ya. Oke, kita buka ya teman-teman ya. Nah, ini kemasan dalamnya luar biasa ya teman-teman ya. Nah, mewah banget ya. Ini aura emas gitu ya. Kemudian ini ada alatnya. Alatnya seperti ini. Ini masih ada kartu garansinya ya. Ini pakai listrik. Kemudian ini atasannya gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti penggunaannya secara sederhana seperti yang saya sampaikan tadi itu di beberapa titik, terutama di titik tulang belakang. Tetapi yang kita manipulasi di sini itu nggak cuman sekedar untuk aktivasi energi, tetapi juga untuk pembuangannya, detoksifikasinya. Ya, ini di jalur limfatik ya. Nanti di jalur limfatik itu ada mulai dari selangkangan, kemudian ketiak, leher, kemudian lipat
tangan maupun lipat kaki ya. Kemudian untuk mengaktifkannya nanti kita bisa pakai meridian rennya, kita ambil beberapa titik. Yang paling penting itu biasanya Cihai, kemudian dari sini Chongwan, kemudian Cancung ya, kemudian Pahui yang di ubun-ubun, kemudian yang di belakang sini di Tengkuk, kemudian di Mingmen itu di belakangnya Pusar ya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya itu di tulang ekor. Di tulang ekor ini ada Huyin ya. Itu untuk mengaktifkan, merambatkan energi untuk ke atas. Kemudian juga ada beberapa titik-titik akupuntur yang nanti bisa dimanipulasi. Plus kalau ada keluhan tertentu kita menggunakan prinsip akupuntur tetapi menggunakan alat modern seperti ini. Jadi tanpa jarum Bapak Ibu ya, tanpa dipijat ya, tetapi sudah melakukan manipulasi langsung ke titik akupoinnya atau titik asenya ya, ataupun juga titik-titik yang memang untuk membangkitkan jing ginjal dan juga organ. Nah, nanti bisa dimanipulasi sesuai dengan keluhan penyakit yang diderita oleh klien atau pasiennya Bapak Ibu semua. Tentu ini ada keilmuannya, nanti Bapak Ibu yang berminat dengan alat ataupun pelatihannya nanti insya Allah bisa kita sediakan. Dan kalau Bapak Ibu yang memang ingin terapi atau menterapikan keluarga bisa menghubungi kontak yang kami sediakan. Demikian, semoga informasi di dunia kesehatan terbaru ini bisa Bapak Ibu dapatkan dan bisa Bapak Ibu petik manfaatnya untuk kesehatan kita dan keluarga kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari Pijat Akupresur Terapi Energi Meridian. Salam sehat.